Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah evaluasi pembelajaran SD akan membahas topik yang sangat penting, yaitu penyusunan instrumen tes. Perkenalkan, nama saya Lucy Lustiawati. Tentunya di sini saya bersama anggota kelompok 1 yang lainnya. Ada Maryam, Siti Romdah, Martin, dan Muhammad Firmansyah. Penyusunan instrumen tes adalah bagian penting dalam proses evaluasi karena berperan dalam mengukur pencapaian kompetensi seseorang secara objektif dan terstruktur. Mari kita simak penjelasan selengkapnya. Pengertian instrumen tes. Instrumen tes adalah alat atau saran yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, sikap, atau karakteristik individu secara sistematis. Dalam konteks pendidikan, instrumen dirancang untuk mengumpulkan data yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya adalah kriteria instrumen tes. Yang pertama itu ada yang namanya validitas. Validitas adalah kemampuan instrumen tes untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen tes yang valid dapat mengukur kemampuan atau pengetahuan yang ingin diukur dengan akurat. Yang kedua ada yang namanya reliabilitas. Reliabilitas adalah kemampuan instrumen tes untuk menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Instrumen tes yang reliable dapat menghasilkan hasil yang sama jika diujikan pada subjek yang sama dan dalam kondisi yang sama. Nah, selanjutnya ada objektivitas. Objektivitas adalah kemampuan instrumen tes untuk bebas dari bias dan subjektivitas. Instrumen tes yang objektif dapat mengukur kemampuan atau pengetahuan tanpa dipengaruhi oleh pendapat dan perasaan pribadi. Nah, selanjutnya ada praktikabilitas. Praktikabilitas adalah kemampuan instrumen tes untuk digunakan dalam situasi yang nyata dan efektif. Instrumen tes yang praktis dapat digunakan dengan mudah dan efisien dalam berbagai situasi. Jenis instrumen tes. 1. Tes objektif. 2. Tes subjektif. 3. Tes kinerja. 4. Tes psikologi. Yang pertama adalah tes objektif. Tes objektif terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada pilihan ganda atau multiple choice. Yang kedua ada benar atau salah atau true or false, dan yang ketiga adalah menjodohkan atau matching. Ganda atau multiple choice adalah bentuk soal yang terdiri dari satu pertanyaan atau beberapa pilihan jawaban, di mana hanya satu jawaban yang benar. Jenis soal ini digunakan untuk mengukur pemahaman dan kemampuan berpikir kritis peserta secara objektif. Selanjutnya, benar atau salah atau true or false adalah bentuk soal yang meminta peserta menentukan apakah suatu pertanyaan itu benar atau salah. Soal ini biasanya digunakan untuk mengukur pemahaman terhadap fakta atau konsep secara cepat dan sederhana. Menjodohkan atau matching merupakan bentuk soal yang meminta peserta didik mencocokkan dua kelompok informasi yang berhubungan, seperti istilah dengan definisinya atau gambar dengan namanya. Soal ini digunakan untuk mengukur pemahaman dan daya ingat siswa. Selanjutnya yaitu tes subjektif. Tes subjektif adalah jenis tes yang jawabannya tidak memiliki satu jawaban pasti dan penilaiannya tergantung pada penilaian guru atau si pengoreksi, di mana tes subjektif ini terdiri dari dua penilaian. Yang pertama yaitu tes esai, di mana tes esai ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyusun jawaban sesuai dengan pemahaman mereka tanpa batas panjang jawaban. Yang kedua yaitu tes uraian panjang, di mana tes ini meminta penjelasan yang mendalam dan luas, tanpa batas pada jumlah kata atau struktur jawaban. Selanjutnya adalah tes kinerja. Instrumen tes kinerja adalah alat penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan seseorang dalam melakukan tugas atau keterampilan secara langsung melalui praktik nyata. Contohnya tes praktik menjahit. Nah, itu kan dilakukan secara langsung ya, dan diberikan penilaian secara langsung juga. Nah, penilaian tersebut fokus kepada proses dan hasil kerjanya, seperti itu. Dan yang terakhir ada tes psikologi. Tes yang digunakan untuk mengukur aspek kepribadian, minat, atau kecerdasan. Yang contohnya ada tes EQ, tes MBTI, dan penjelasannya tes ini digunakan dalam rekrutmen,
konseling, dan pendidikan untuk memahami karakter Jadi individu. kesimpulannya adalah instrumen tes merupakan alat penting dalam proses evaluasi untuk mengukur berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu secara sistematis. Instrumen tes yang baik harus memenuhi kriteria agar hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan bermanfaat. Dengan pemilihan dan penggunaan instrumen yang tepat, proses penilaian dapat dilakukan secara adil dan akurat sesuai tujuan yang diinginkan. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang penyusunan instrumen tes. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Lucy Listiawati, mewakili seluruh anggota kelompok 1, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah teman-teman luangkan untuk menyaksikan video ini. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.